Guna menjawab berbagai ketidakpercayaan publik terhadap kinerja SKK Migas yang notabene lembaga pengganti BP Migas, SKK Migas membentuk dan melantik jajaran barunya guna menjawab tantangan publik. Tugas yang diemban SKK Migas tidaklah ringan, mengembalikan kepercayaan investor terhadap iklim investasi migas di Indonesia yang sempat terganggu pasca dibubarkannya BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi, dan meningkatkan produksi migas guna menunjang kebutuhan migas dalam negeri. SKK Migas dibentuk lewat Perpres nomor 95 tahun 2012 yang secara konstitusi kekuatan hukumnya masih di bawah BP Migas yang dibentuk lewat undang-undang. Tapi kata khusus di belakang kata satuan kerja menjadikan SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait. Tugas pokok pemerintah sebetulnya ya pasca daripada pembubaran BP Migas itu adalah kepastian hukum, kepastian terhadap kontrak-kontrak yang ada. Itu menjadi tugas yang harus dilaksanakan dengan baik oleh SKK Migas. Walaupun kita mengerti gitu, SKK Migas itu berdiri berdasarkan peraturan presiden. Untuk itu legal standing-nya mungkin tidak sekuat BP Migas yang dulu berada di bawah Undang-Undang Migas. Nah, inilah merupakan jembatan yang bisa memberikan jaminan kepada para KKKS itu bahwa tidak ada chaos dalam hal ini. Investasi tetap bisa berjalan, kontrak-kontrak yang sudah disepakati juga dilaksanakan dengan baik, tidak ada klausul yang tidak menguntungkan dari kedua belah pihak. Nah, itu yang mesti dijaga, baru nanti kita benahi. Jadi posisi daripada Komisi 7 kan tentunya sekarang melakukan revisi daripada Undang-Undang Migas. Kita ingin menyempurnakan agar SKK Migas itu secara legal ya dia berada di bawah undang-undang. Ya, otomatis nanti akan ada penyempurnaan termasuk masukan-masukan bagaimana SKK Migas itu bisa menjadi buffer daripada pemerintah apabila ada dispute antara KKKS dengan pihak pemerintah. Sehingga bentuknya bisa macam-macam, bisa kita membuat formulasi semacam badan usaha, tetapi yang tidak terbentur dengan Undang-Undang BUMN. Ya. Sang nahkoda SKK Migas Rudi Rubiandini bersama jajaran barunya langsung membuat target-target kerja di tahun 2013. Pada tahun ini SKK Migas berencana mengebor sumur eksplorasi sebanyak 258 sumur, pengeburan sumur pengembangan 1.178 sumur, dan walkover sumur produksi 1.094 sumur. Berbagai kegiatan yang dilakukan SKK Migas di tahun 2013 ini akan memberi manfaat pada peningkatan jumlah produksi minyak sebesar 14% pada rencana produksi minyak nasional pada tahun 2013, serta peningkatan produksi gas 11% dari rencana gas nasional. Tetapi mesti diingat bahwa tugas utamanya adalah bagaimana mengawasi government revenue, pendapatan dari negara, sehingga tidak ada kata pendek ataupun panjang, tetapi kita melihat begitu mereka berfungsi, apalagi dengan manajemen yang baru, itu sudah mempunyai implikasi terhadap pendapatan negara. Karena kita harapkan betul mereka dengan segala macam kemampuannya, sumber daya manusia yang ada, harus bisa melakukan pengawasan, penjagaan, ya, sehingga pendapatan pemerintah yang didapat dari operasi migas ini betul-betul bisa dimaksimalkan dengan melakukan pengawasan-pengawasan yang proporsional, sehingga pihak kontraktor juga tidak akan mencoba-coba, ya, karena ada kedisiplinan dari sisi kita, dan apa yang mereka ajukan juga proporsional, baik itu secara teknis, ya, ataupun permasalahan-permasalahan yang non teknis lainnya. Dan SKK Migas kita minta juga memudahkan mereka, memudahkan para investor tersebut di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang non teknis yang kebanyakan bukan merupakan ekspertis mereka. Kerjasama yang semacam ini yang sebetulnya akhirnya bisa memaksimalkan pendapatan negara. Bahwa migas itu harus memberikan kesejahteraan pada masyarakat, industri ini harus memberikan manfaat kepada tidak hanya pemerintah, tapi juga stakeholder lainnya yang terutama yang berada di sekitar wilayah kerja operasi migas. Kemudian dari sisi kehumasan, dari sisi external relation, saya kira itu juga merupakan prioritas. Karena kelihatannya sekarang ini banyak sekali para pengamat yang memberikan suara yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi karena disuarakan berkali-kali, itu dianggap sebagai kenyataan, dianggap sebagai sesuatu yang benar oleh masyarakat. Jadi saya kira itu mungkin tugas kami sekarang, kami di Humas, di External Relation. Humas tadi ditingkatkan, yang tadinya setingkat kepala dinas, sekarang ditingkatkan menjadi kepala divisi, sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Makanya kita bikin perda lokal konten. Lokal konten itu sebenarnya adalah sebuah pendekatan di mana menangani sosial bukan dengan cara keamanan tapi dengan cara sosial ekonomi, melibatkan mereka, membuat mereka ikut memiliki, dan dengan cara itu maka dia akan punya harapan. Berbagai kendala yang akan timbul dari rencana kerja SKK Migas di tahun pertamanya juga sudah diantisipasi, terutama kendala sosial di daerah sekitar lokasi sumur pengeboran migas. Untuk itu SKK Migas dengan intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah guna menjaga kestabilan produksi migas. SKK Migas juga menyarankan K3S untuk mengoptimalkan SDM lokal supaya terlibat secara langsung proses produksi migas setempat, serta program-program CSR yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Komunikasi yang intens, dan kita perlu terus mendialogkan pendekatan kita dalam menyelesaikan, karena bagi pemerintah pusat dan SKK pasti yang concernnya adalah bisnis dan teknis. Buat kami pasti persoalannya adalah sosial. Ini kan komplementer. Tidak mungkin eksplorasi eksploitasi tanpa memperhatikan bisnis dan teknis. Tapi juga tidak bisa hanya memikirkan itu tanpa mempertimbangkan sisi sosialnya. Kendala itu selalu ada, tapi saya kira selama ini komunikasinya kan baik. Jadi kunci utamanya saya kira masalah komunikasi. Seringkali kita tidak berhasil melakukan sesuatu, misalkan izin pemboran nggak keluar begitu ya, atau terjadi misunderstanding, salah pemahaman dengan pemerintah daerah, itu karena masalah komunikasi. Jadi makanya kita harus mendekat lebih banyak lagi kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat setempat di sekitar operasi migas. Sama, ini adalah hal yang sekarang kita bikin SMK-nya, kita bikin pelatihan-pelatihannya. Bulan ini tanggal 18 saya akan MOU dengan El-Nusa, karena El-Nusa akan memberikan MOU untuk membuat pelatihan-pelatihan di sana agar anak-anak Bojonegoro ibarat telur bisa menjadi anak burung, kemudian bisa terbang, dan itu harus dimodali dengan karakter dan keterampilan. Daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah seharusnya mampu memakmurkan masyarakat daerah tersebut. Tapi karena salah kebijakan, tidak sedikit daerah yang dianugerahi sumber daya alam justru malah membuat masyarakatnya sengsara. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan berbagai program pengembangan SDM. Pelatihan, sertifikasi dan beasiswa merupakan cara mempersiapkan masyarakat Bojonegoro untuk menyongsong potensi investasi triliunan US dollar yang akan masuk ke Kabupaten Bojonegoro. Itu adalah bagian juga yang harus dari komitmen, bahwa untuk meningkatkan semua, kalau kita mau meningkatkan target kita, target produksi, target PDRB, pasti resikonya adalah harus meningkatkan kompetensi. Dan itu adalah investasi yang penting sekali. Dari hasil pemetaan, Kabupaten Bojonegoro mempunyai potensi minyak mentah sebesar 700 juta barel dan gas sebesar 1,7 triliun kaki kubik. Kekayaan yang sangat melimpah ini bisa menjadi sangat sensitif jika tidak dikelola dengan adil dan bijaksana.